Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Laurin Mahmud, mahasiswa program studi Teknik Informatika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mata kuliah PKN yang berjudul Penanganan Pandemi Virus Corona. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari virus corona itu sendiri. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. SARS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2000 itu menjangkiti 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya 774 orang kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernafasan berat tersebut. Yang kedua, yaitu faktor risiko infeksi coronavirus. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang tua dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung di daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan, yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Selanjutnya yaitu penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur pengidap, menyentuh tangan atau wajah orang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, dan yang terakhir adalah tinja atau feses. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, ini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Hal-hal yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Yang pertama adalah hindari transportasi umum. Hindari menggunakan transportasi umum, berbagai perjalanan dengan orang lain atau taksi. Menggunakan transportasi umum yang dipenuhi banyak orang bisa memicu mereka untuk tertular. Bagi Anda yang bersakit ringan, sebaiknya banyak istirahat di rumah. Selanjutnya, tetap di rumah. Cara penanganan yang pertama bagi Anda yang mengalami sakit atau gejala ringan COVID-19 dapat pulih di rumah. Hindari keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara yang paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Cucilah dengan tangan air mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, air bersih, atau mesin pengerik tangan. Selanjutnya yaitu menerapkan physical distancing dan isolasi diri. Pembatasan fisik atau physical distancing adalah salah satu langkah penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak bepergian keluar rumah, kecuali untuk keperluan yang mendesak atau darurat, seperti berbelanja bahan makanan atau berobat ketika sakit. Selanjutnya yaitu hubungi dokter sebelum mengunjungi.
menghubungi kantor dokter Anda atau tempat darurat, serta memberi tahu mereka bahwa Anda memiliki atau mungkin memiliki COVID-19. Hal ini akan membantu kantor melindungi diri mereka sendiri dan pasien lain. Selanjutnya yaitu tidak berbagi benda. Jangan berbagi piring, cangkir, gelas, peralatan makan, handuk, serta tempat tidur dengan anggota keluarga di rumah. Segera cuci bersih setiap barang yang telah Anda gunakan dengan sabun dan air. Selanjutnya yaitu membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Selain kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah juga sangat penting dilakukan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Hal ini dikarenakan virus corona terbukti dapat bertahan hidup selama berjam-jam dan bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda. Oleh karena itu, rumah harus rutin dibersihkan dan dilakukan disinfeksi secara menyeluruh, termasuk perabotan dan peralatan rumah yang sering disentuh seperti gagang pintu, remote televisi, keran air, dan permukaan meja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.